dan menghasilkan minyak sebum untuk mengeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan dari sana. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi selanjutnya. Yang pertama adalah rangka rambut, berfungsi untuk melindungi kulit dan merasakan sentuhan. Adapun pori-pori, pori-pori saluran peredaran keringat berfungsi untuk mengeluarkan keringat dan membantu mengatur suhu tubuh dan membuang zat sisa dari keringat. Adapun folikel rambut berfungsi untuk menumbuhkan rambut dan melindungi kulit. Adapun selanjutnya kelenjar keringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan racun pada kulit dan untuk berfungsi sebagai melubrikasikan kulit. Adapun jaringan adiposa berfungsi untuk menyimpan energi, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Dan reseptor sensori berfungsi struktur yang dapat mendeteksi rangsangan di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Adapun selanjutnya kelenjar keringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengeluarkan racun pada tubuh dan melembabkan kulit. Yang kedua, corpuscula pacini. Corpuscula pacini berfungsi untuk sebagai reseptor pendeteksi getaran dan rangsangan pada kulit. Adapun vena berfungsi sebagai mengumpulkan darah yang kurang oksigen dari kulit dan jaringan lainnya dan dikembalikan kembali ke jantung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pengeluaran terbentuknya minyak. Mekanisme pengeluarannya minyak terbentuk karena diatur oleh hipotalamus di otak. Hipotalamus mengeluarkan enzim yaitu enzim brodikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan juga kelenjar keringat. Lalu ada pengeluaran keringat tergantung dari suhu tubuh manusia. Yang pertama adalah suhu tubuh panas dan yang kedua adalah suhu tubuh dingin. Yang pertama saat suhu tubuh panas. Yang pertama adalah saraf simpatis mengirim sinyal ke kulit. Yang kedua pembuluh darah melebar atau vasodilatasi meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit. Lalu kelenjar keringat aktif dalam menjerat air, garam mineral dan sedikit urea dari darah lalu mengeluarkan dalam bentuk keringat. Penguapan keringat ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Lalu yang kedua adalah saat suhu tubuh itu dingin. Yang pertama, pembuluh darah itu menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke permukaan kulit. Hal ini membantu mempertahankan suhu tubuh yang dimana kelenjar keringat juga menjadi aktif sehingga keringat tidak diproduksi. Lalu ada aktivitas, di mana aktivitas dari kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin tersebar di seluruh tubuh, terutama pada telapak tangan, telapak kaki dan juga pada daki, yang bertugas untuk mengatur suhu tubuh. Lalu kelenjar apokrin terletak di area keringat, di mana keringat yang dihasilkan cenderung lebih kental dan juga berbau karena mengandung protein dan juga lemak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada penyakit kulit dan cara pengobatannya. Nah, yang pertama yaitu ada jerawat. Jerawat adalah penyakit kulit yang umum terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati.
Beberapa faktor yang menyebabkan bunga jerawat yaitu seperti faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormonal, faktor gaya hidup, dan penggunaan kosmetik atau obat-obatan. Kemudian cara pengobatannya yaitu jerawat ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang dijual bebas, seperti pembersih wajah yang mengandung asam salicylate atau benzoyl peroksida. Dan jerawat yang lebih parah dapat menggunakan resep dokter seperti antibiotik. Kemudian ada biang keringat. Nah, biang keringat merupakan kondisi kulit yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran keringat dan keringat yang terjebak di bawah kulit. Faktor-faktor yang menyebabkan biang keringat yaitu seperti kondisi cuaca yang panas dan lembab, kelenjar keringat yang belum sempurna seperti pada anak-anak dan pada bayi, obesitas dan lain sebagainya. Kemudian cara pengobatannya yaitu seperti menggunakan sabun antibiotik, menggunakan minyak tauco,